Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Menarik apa yang disampaikan oleh Kiai Raden Rahmat, ya, yang kemudian memberikan sebuah nasihat kepada mereka-mereka yang selalu mencaci dan membaki Pak Jokowi. Sebuah nasihat yang menurut kita ini tegas tetapi juga cukup menohok. Dihina, dicaci maki, dibilang PKI, dibilang setan, togut, anjing, babi. Gelar apa yang tidak dia terima hari ini? Hinaan apa yang tidak dia terima hari ini? Dendam apa tidak? Kita selalu dihebohkan dengan berbagai berita-berita yang selalu menyudutkan Pak Jokowi. Kita selalu melihat di berbagai media bagaimana Pak Jokowi itu kemudian dicaci dengan segala macam, ya. Dulu sempat disebut sebagai alat kelamin lah, disebutlah sebagai binatang lah dan sebagainya. Bahkan yang terbaru ini ada yang di Twitter yang hendak menimpuk bibir Pak Jokowi dengan batako, dan banyak lagi orang-orang yang mungkin karena saking kebenciannya kepada Pak Jokowi, dia dengan mudah dan gampang membuat cacian dan makian, dan itu adalah hal yang cukup mewarnai media sosial. Tetapi bagaimana respon Pak Jokowi? Respon Pak Jokowi itu betul-betul sangat sabar dalam menyikapi itu. Dia tunjukkan bagaimana sikap sebagai seorang negarawan, bahwa itulah rakyat saya yang mungkin saja dia tidak mengenal dengan baik Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi tidak pernah membalas dengan cacian dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian membuat seorang kiai, seorang ulama yang kemudian menarik kita menyimak bagaimana nasihat dan wejangannya terhadap mereka-mereka yang selalu mencaci dan memaki Pak Jokowi. Kita akan coba simak seperti apa wejangan dan nasihat agama yang diberikan oleh kiai ini. Datanglah hari ini Joko Widodo. Masya Allah, Masya Allah. Dihina, dicaci maki, dibilang PKI, dibilang setan, togut, anjing, babi. Gelar apa yang tidak dia terima hari ini? Hinaan apa yang tidak dia terima hari ini? Dendam apa tidak? Kalau misalnya korik kita dibilang PKI, kau marah enggak? Hah? Dia pegang pistol, lalu ada orang bilang tuh PKI, kau apakan dia? Tembak. Tidak dengan Jokowi. Saya keliling dari ujung Sumatera sampai Papua, hampir semua pembangunan selesai. Kok tega-teganya orang menghina presiden sendiri? Ya karena saya akan pilihnya Prabowo. Jangan begitu. Bagi saya, kalau Prabowo menang, dia tetap presiden saya, dan akan saya lupakan pilihan yang berbeda. Menang Jokowi, dia presiden saya lupakan pilihan saya. Itulah konsep Nahdlatul Ulama, dan itu konsep sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sangat jelas bagaimana Kiai Raden Rahmat ini memberikan sebuah pesan agama kepada kita semua, kepada publik Indonesia dan kepada mereka-mereka yang selalu mencaci dan memaki hingga menghina Pak Jokowi dengan segala model-modelnya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Raden Rahmat ini betul-betul mengingatkan kita, membuka cara pandang kita, membuka cakrawala berpikir kita, bagaimana sikap yang ditampilkan oleh Pak Jokowi ketika mendapat hinaan, bagaimana sikap tabah yang diperlihatkan, bagaimana kesabaran yang ditunjukkan dalam merespon amukan-amukan dari para orang-orang yang membencinya. Kalau kita melihat di jejak digital, kita mungkin tidak bisa tahan melihat bagaimana Pak Jokowi itu dicaci, dimaki, dihina dengan statement-statement dan pernyataan-pernyataan yang menghina itu, yang membuat kita geleng-geleng kepala. Ada yang sering mengatakan dia seperti alat kelamin, seperti binatang, bahkan gelar-gelar seperti Fir'aun, yang zalim, pemimpin yang zalim, rezim togut, pemimpin yang mendiskreditkan umat Islam, kriminalisasi ulama, dan segala macam statement-statement yang dilontarkan orang-orang yang memiliki ketidaksukaan yang teramat kepada Pak Jokowi.
kebencian yang terlalu dalam yang menyelimuti pikiran-pikiran mereka dan hati mereka, sehingga yang terlontar itu adalah ungkapan-ungkapan kebencian. Tetapi apa respon Pak Jokowi? Semuanya itu direspon ya dengan sikap ya santai, sabar, dan dia sering mengatakan bahwa sudah biasa itu dicaci, dimaki, diejek, itu sudah makanan sehari-hari. Sebuah sikap yang mungkin kalau kita ini susah untuk kemudian menerima itu semua. Tetapi Pak Jokowi dia betul-betul menerimanya dengan lapang dada. Maka ketika Kiai Raden Rahmat mengatakan Pak Jokowi adalah pemimpin yang luar biasa, maka ini betul-betul ya menggugah ya kita punya hati dan pikiran bagaimana seorang ulama yang dengan objektif, yang dengan kedalaman keilmuannya ya, kedalaman batin dan spiritualnya memberikan nasihat ya kepada kita semua dan kepada publik Indonesia. Dia katanya sudah berjalan berdakwah ya dari barat ke timur, dan yang dia saksikan, yang dia lihat sebuah fakta akan capaian dan prestasi Pak Jokowi dalam membangun Indonesia. Sebuah realitas ya akan karya-karya sebagai kepala negara yang tidak pernah berhenti berpikir dan memikirkan ya bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia, bagaimana memperbaiki kehidupan masyarakat dari pelosok-pelosok desa, di gunung-gunung hingga di kota-kota. Semuanya terasa dan nampak hari ini, bisa dilihat dan disaksikan. Sekalipun ya banyak kelompok-kelompok yang tidak mau menerima itu sebagai sebuah kenyataan, hanya karena tidak bisa move on dari sebuah proses-proses politik yang terjadi karena selalu berada pada pihak yang kalah, atau dalam artian calon-calon yang mereka usung itu selalu kalah. Padahal seharusnya apa yang disampaikan oleh Raden Rahmat, siapapun yang terpilih maka dialah presiden kita. Ketika kita memilih si A dan dia terpilih, dia adalah presiden kita. Dan ketika kita memilih si A tapi yang naik adalah si B, maka si B adalah presiden kita. Itulah sikap seorang warga negara yang baik, yang harusnya ditunjukkan dan dijadikan sebagai sebuah sikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya kita bersyukur ya banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang mau berbicara seperti Raden Rahmat ini, yang betul-betul mengedukasi publik Indonesia dengan sebuah nasihat-nasihat yang sejuk, yang menyejukkan, yang menenteramkan hati dan batin. Kita berharap banyak ulama-ulama yang muncul yang seperti ini, yang betul-betul mencerahkan rakyat Indonesia, publik Indonesia, khususnya kita ini umat Islam, agar tidak terbelah ya karena ya sikap-sikap antipati terhadap rejim. Kita termakan hasutan, termakan opini oleh kelompok-kelompok yang tidak suka kepada Pak Jokowi dengan membangun narasi-narasi yang kita juga ikut-ikutan ya memusuhi Pak Jokowi. Tampilnya ulama-ulama seperti Raden Rahmat ini betul-betul ya membuat kita ya sadar ya akan bagaimana seharusnya sebagai warga negara ya melihat pemimpin kita dan bagaimana sikap kita dan akhlak kita kepada pemimpin yang telah memikirkan nasib rakyatnya siang dan malam. Saya sangat bersyukur dengan tampilnya ulama-ulama seperti ini yang mau bicara tegas dan memberi nasihat terhadap mereka-mereka yang hatinya masih diliputi ketidaksukaan atau kebencian kepada Pak Jokowi. Semoga ini memberikan manfaat dan kita ya menjadi warga negara yang baik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.